Kalau Anies melanggar ya undang-undang, maka ngapain disebar SMS? Langsung stop kegiatan tersebut kalau berani, kalau merasa benar. Kenapa? Prediksi Bawaslu Jawa Timur terbukti, Anies gunakan masjid untuk kampanye politik. Bungkam para buzzer Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Benar adanya bahwa kami telah menghimbau beberapa lembaga dengan nomor surat 123 dan seterusnya pada tanggal 13 Maret perihal kedatangan Bapak Anies Baswedan di Surabaya. Secara prinsip kami melakukan himbauan itu adalah upaya pencegahan pelanggaran terkhusus pada pelanggaran pemilu tahun 2024. Maka Bawaslu tidak bisa terlalu jauh, tetapi yang bisa dilakukan Bawaslu mengingatkan. Himbauan-himbauan ini kami catat, misalnya sampai tanggal 7 Februari kemarin kami sudah mengeluarkan 9.000 lebih surat himbauan ke berbagai pihak termasuk partai politik untuk memastikan mereka kooperatif dan menjaga kondisivitas ya. Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun mengomentari sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Timur terhadap safari bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Diketahui sebelumnya, Bawaslu Surabaya menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. SMS itu diterima sejumlah warga. Surat Bawaslu Jatim 123-PM.00.02-K.JI strip 38-03-2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Bunyi pesan Bawaslu tersebut. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Akil Akbar, membenarkan ada pesan singkat yang disebar ke sejumlah nomor mengenai larangan aktivitas politik di tempat ibadah. Mengenai hal itu, Refli menyebut sikap Bawaslu menyebarkan larangan kegiatan politik Anies itu membuatnya tertawa karena tidak menunjukkan Bawaslu sebagai lembaga resmi. Lebih lanjut, Refli mengatakan semestinya Bawaslu langsung saja melarang Anies bersafari, alih-alih menyebarkan SMS seperti itu. Perbuatan Bawaslu Surabaya tersebut menunjukkan perilaku tidak sehat secara institusi dan lebih mirip organisasi yang bekerja tanpa landasan. Pembelaan Refli Harun tersebut seperti memberikan gambaran bahwa Anies tidak akan menggunakan agama atau mempolitisasi agama. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saat melakukan safari politik di Surabaya, Anies masih tetap menggunakan politik agama dan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh pegiat media sosial Guntur Romli. Dalam akun Twitter pribadinya, Guntur Romli mengunggah video yang menampilkan Anies beserta rombongan berada di Masjid Raya Surabaya. Dalam video tersebut, banyak mobil dan bis ditempeli spanduk yang bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Hal ini menurut Guntur Romli sebagai bukti pengerahan massa pendukung Anies ke Masjid Akbar Surabaya. Politisasi masjid dan Jumatan sungguh nyata. Mendatangkan massa bukan niat tulus Jumatan, tapi untuk teriak-teriak presiden. Ini menandakan bahwa Anies sedang melakukan safari politik menggunakan masjid, seperti yang ada di DKI Jakarta kemarin. Bahkan setelah sholat Jumat, Anies yang hendak keluar masjid langsung dikerubuti para pendukungnya hingga Anies kesulitan untuk keluar masjid. Gema suara Anies Presiden pun menggema dari para pendukungnya, mengiringi Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKS ini. Memang politisasi agama sebagai senjata andalan Anies Baswedan akan semakin kelihatan saat nanti berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo. Politisasi agama dijalankan karena karakter masyarakat Indonesia yang sebagian masih mudah tersinggung jika diusik agamanya. Ditambah adanya hasutan-hasutan berbau agama dengan mudah akan memunculkan luapan emosi pembelaan. Agama yang seharusnya menjadi jembatan relasi pribadi manusia dengan Tuhan telah diselewengkan menjadi alat penjangkau keduniawian. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik. Harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan, karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian.
Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Meskipun tidak memiliki kemampuan bekerja, tetapi Anies paham dia akan memenangkan Pilpres dari sudut pandang Anies sendiri sebagai seorang muslim yang seolah membela Islam karena sedang tertindas. Tentu saja dengan pembenaran-pembenaran melalui ayat-ayat, hadis-hadis, kisah-kisah Islam masa lalu yang dimanipulasi dengan cantik. Sehingga umat Islam pendukungnya akan berpikir bahwa memilih Anies adalah satu-satunya jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Anies fitnah ada Menko ingin ubah konstitusi, sindir Mahfud MD dan Luhut, MPR langsung berang, bikin gaduh dan suka nuduh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies ini makin bingung menemukan gaya yang pas untuk berkampanye ilegalnya. Ilegal karena belum waktunya ya. Nah, mulai dari gaya menjilat atau menghantam pemerintah seperti yang pernah bilang di Singapura dulu bahwa IKN itu seolah minim dukungan publik, kata Anies. Untuk memenuhi hasrat berkuasa, nggak jarang dengan licik Anies juga melancarkan fitnah. Baru-baru ini kembali berbicara kepada media bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko ya yang ingin merubah konstitusi. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan seorang menteri koordinator atau Menko membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau didukung? Kata Anies saat berpidato dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis malam 16 Maret 2023. Anies menjelaskan yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. Sebelumnya Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi Indonesia. Dia menyebut orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit serta nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas dan demokrasi. Entah siapa yang dimaksud oleh Anies, tapi pada saat ini dalam Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terdapat 4 Menko yang menjabat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Saat ditemui usai acara, Anies enggan menjelaskan secara eksplisit siapa Menko yang dimaksud. Entah apa yang diungkapkan oleh Anies ini benar apa tidak, tapi tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Menko dalam apa yang disebutnya sebagai operasi politik penundaan pemilu sehingga harus ada amandemen konstitusi. Anies sepertinya ingin mengambil poin politik kepada para jaringan rival dan kompetitornya untuk tetap berkonstitusi dan tidak memainkan konstitusi sesuai dengan selera kepentingannya. Melihat pernyataan Anies tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait berang. Jazilul menyebut Anies Baswedan cuma menuduh soal kabar seorang menteri koordinator atau Menko di pemerintahannya bermanuver bakal mengubah konstitusi. Jazilul menegaskan wacana amandemen Undang-Undang Dasar sudah tak ada lagi di MPR saat ini. Menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode 2019 sampai 2024 ini. Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara Menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies. Dia termasuk mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud. Menurut Jazilul, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR.
Sayangnya kini sudah tak ada pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lewat MPR. Jadi memang tidak berdasar sama sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Anies tersebut. Anies seperti hanya memanfaatkan situasi atau mencari simpati dengan menggoreng isu yang sangat berhubungan dengan penundaan pemilu kemarin. Wasekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Sada Restuati pun mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai pernyataan Anies Baswedan sangat mengada-ada. Dia menilai seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi. Maka dari itu, Sada Restuati pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan dan membuat masyarakat kebingungan dengan pernyataan tersebut. Tapi ya begitulah Anies, ia masuk dalam kaum sakit hati. Biasanya kalau sudah sampai puncak akan jadi orang yang tidak bisa tidak diperhitungkan. Dia ini harus dianggap ancaman jika bikin gaduh. Bagaimana kalau menurut Anda?